Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau melanjutkan latihan soal dan juga pembahasan terkait dengan P3K Perawat 2023. Nah, tema kali ini yaitu seputar aspek legal etik keperawatan. Ya, dimana etik keperawatan ini menjadi tema yang wajib dipelajari ya, karena sering muncul di soal-soal keperawatan baik itu UKOM, SKB CPNS maupun di P3K keperawatan ya. Jadi kita harus benar-benar memahami terkait dengan etik keperawatan. Oke. Nah, sebelum kita latihan soal, kita mau kasih info dulu. Kita telah membuka grup belajar ataupun bimbel fokus P3K Perawat 2023. Ini khusus buat teman-teman dari jalur perawat terampil maupun ahli pertama. Nah, nanti kalau misalkan udah join, apa sih yang akan didapatkan? Yang pertama itu teman-teman nanti akan kita masukkan ke dalam grup diskusi. Ini di Telegram khusus ya. Kemudian ada free access link ebook P3K Perawat 2023. Isinya yaitu ada trik menjawab soal, beda FR 2022, ada materi teknis keperawatan dan juga prediksi soal seluruh kompetensi, baik itu manajerial, sosial kultural, wawancara dan juga teknis. Dan kita juga mulai bahas updatean soal ataupun FR di grup Telegram. Jadi kita nggak menggunakan Zoom ya teman-teman. Oke, nah untuk sistem belajarnya kita gunakan fleksibel saja ya. Jadi teman-teman yang sibuk dimanapun dan kapanpun teman-teman bisa, sehingga teman-teman juga punya kesempatan untuk mempersiapkan dengan matang P3K Perawat di tahun ini. Oke, nah selain itu kita juga akan berikan bonus berupa tryout sebanyak 2 kali dan juga giveaway. Untuk mekanismenya akan kita kasih tahu di grup. Oke, nah apakah harganya masih promo? Masih 150.000. Jika teman-teman berminat atau ingin tanya lebih lanjut, silakan bisa hubungi kita di WA. Oke, soal pertama. Anak laki-laki 10 tahun di ruang anak dengan diagnosa medis leukemia. Saat dilakukan pengkajian, klien tampak lemah, pucat, tidak mau makan. Hari ini, dokter memutuskan untuk melakukan kemoterapi. Perawat memberikan penjelasan kepada orang tua klien dan memberikan surat pernyataan serta memohon keluarga segera menandatangani form surat pernyataan tersebut. Apakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? Apakah A. Justice, apakah B. Fidelity, apakah C. Veracity, apakah D. Autonomy, apakah E. Beneficent? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang D ya, autonomi. Nah, kenapa autonomi? Kita tahu bahwa autonomi ini terkait dengan bagaimana perawat ini menghargai hak-hak klien. Klien ini bisa pasien maupun keluarga pasien yang bertanggung jawab ya. Ini sebenarnya baik ya teman-teman, ketika dokter memutuskan untuk kemo, kemudian kita memberikan penjelasan dan surat pernyataan apakah mau dilakukan atau tidak, itu baik ya. Tetapi kalau misalkan kita mohon kepada keluarga untuk segera tanda tangan nih form surat pernyataan tersebut, maka itu seperti memaksa secara halus ya. Jadi kita tidak memberikan kesempatan kepada keluarga untuk memutuskan sendiri ya. Jadi kita simpulkan bahwa prinsip etik yang dilanggar oleh perawat itu adalah autonomi ya. Oke, nomor 2, seorang perempuan usia 25 tahun dibawa ke RSJ karena sering mengamuk. Saat di ruang rawat inap, perawat membantu pasien mengganti baju dengan pakaian yang bersih. Namun, perawat lupa menutup gorden jendela kamar sehingga banyak orang yang mengintip dari jendela. Apakah prinsip etik yang tidak dilakukan perawat pada kasus tersebut? Apakah A. Justice, apakah B. Autonomy, apakah C. Beneficent, apakah D. Confidentiality, apakah E. Non-maleficent? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih jawabannya yang D ya, confidentiality atau kerahasiaan. Nah, teman-teman, tipsnya kalau misalkan teman-teman dapatkan soal terkait dengan prinsip etik, teman-teman harus lihat, harus perhatikan prinsip etik yang ditanyakan itu seputar yang dilanggar atau yang diterapkan. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, kalau di soal ini yang ditanyakan adalah prinsip etik yang tidak dilakukan perawat. Wah, ini secara ringkasnya ada seorang perempuan di RSJ itu ngamuk dan perawat itu akan bantu ganti baju pasien. Nah, tetapi perawat itu ada tindakan yang lalai ya. Perawat lupa menutup gorden jendela kamar. Nah, sehingga menyebabkan banyak orang yang mengintip dari jendela. Maka
prinsip etik yang tidak dilakukan perawat adalah perawat lupa menutup gorden jendela. Artinya privasi si kliennya itu jadi terganggu ya, atau kerahasiaannya itu jadi bocor ya. Jadi kita simpulkan bahwa prinsip etik yang tidak dilakukan perawat adalah confidentiality atau privasi ataupun kerahasiaan pasiennya itu tidak dijaga oleh perawat. Oke. Soal ketiga. Suatu hari Nyonya A membawa suaminya berobat ke rumah sakit karena mengalami sesak napas. Nyonya A menggunakan BPJS saat mendaftar. 10 menit kemudian ada seorang anggota dewan berobat ke rumah sakit tersebut dengan keluhan nyeri kepala sedang. Perawat langsung menangani anggota dewan tersebut dan menyuruh Nyonya A dan suaminya duduk di ruang tunggu menunggu dipanggil. Apakah prinsip etik yang dilanggar perawat? Apakah A. Justice? Apakah B. Autonomy? Apakah C. Beneficent? Apakah D. Confidentiality? Apakah E. Non-maleficent? Jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah justice ya. Ini teman-teman pasti udah bisa tebak ya, bahwa kalau misalkan justice atau keadilan itu terkait dengan ya perilaku yang gak adil gitu ya. Kita bisa lihat di kasus bahwa ini kalau kita bisa gambarkan ada dua pasien nih. Pasien pertama itu seorang suami ya, suami Nyonya A, dia daftar dengan BPJS mengalami sesak napas, dan pasien kedua itu seorang anggota dewan, dia keluhannya nyeri kepala sedang dan datangnya itu lebih lebih belakangan 10 menit dibandingkan pasien pertama ya. Maka kalau misalkan kita menangani lebih awal pasien yang kedua, itu menandakan bahwa kita itu kurang adil atau tidak adil dalam menangani pasien ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal keempat. Seorang perawat yang melakukan kunjungan rumah mendapati seorang laki-laki 25 tahun dipasung oleh keluarga karena mengamuk dan menolak minum obat setelah sebelumnya dirawat di RSJ 1 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan, kondisi klien sudah terkontrol dan tidak membahayakan. Perawat memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa kondisinya akan membaik jika rutin minum obat serta melakukan pelepasan pasung bertahap. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? Apakah A. Justice? Apakah B. Autonomy? Apakah C. Beneficent? Apakah D. Confidentiality? Apakah E. Non-maleficent? Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yang C ya, beneficent. Beneficent itu intinya adalah kita berbuat kebaikan. Kita ingin yang terbaik buat pasien. Contoh, misalkan kalau di sini itu kita bisa lihat perawat itu memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa kondisinya akan membaik jika rutin minum obat serta melakukan pelepasan pasung secara bertahap. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa perawat itu melakukan kebaikan, menginginkan kebaikan kepada pasien tersebut, sehingga kita bisa pilih jawaban adalah yang C ya, prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut. Oke. Lanjut soal kelima. Seorang laki-laki 30 tahun dirawat di RSJ karena skizofrenia. Hasil pemeriksaan yaitu pasien mengalami gelisah, berteriak-teriak, dan berulang kali membenturkan kepala ke tembok. Perawat melakukan restrain dan menyampaikan bahwa restrain akan dilepas jika pasien sudah tenang dan tidak lagi membenturkan kepalanya ke tembok. Setelah dilakukan observasi, pasien sudah tenang dan tidak lagi berteriak. Kemudian perawat melepaskan restrain. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah A. Justice? Apakah B. Autonomy? Apakah C. Beneficent? Apakah D. Confidentiality? Apakah E. Non-maleficent? Jawabannya teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang E ya, non-maleficent. Nah, non-maleficent ini mirip-mirip dengan beneficent ya, tapi bedanya kalau misalkan beneficent itu mungkin lebih ke kita ingin yang terbaik buat pasien, memberikan kebaikan buat pasien. Kalau non-maleficent itu kita tujuannya bukan memberikan yang terbaik buat pasien, tetapi kita lebih agar pasien ini tidak mengalami kerugian seperti cedera, kemudian cacat ataupun kematian ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini nih di kasus, perawat ini melakukan restrain dengan tujuan agar si pasien itu tidak membenturkan kepalanya ke tembok. Nah, ini adalah salah satu aplikatif dari etik non-maleficent. Jadi si perawat ini nggak mau nih si pasiennya itu sampai dia mengalami cedera, maka dia melakukan restrain. Seperti itu ya teman-teman. Oke.
Soal ke-6, Tuan B, seorang presdir rumah sakit D, sedang dirawat di ruang ICU karena penyakit jantung koroner. Ia mengatakan kepada perawat K, jika terjadi sesuatu padanya nanti tidak usah dilakukan apapun. Perawat K pun menyepakati hal tersebut. Di hari kedua, perawat K sedang melakukan timbang terima pasien. Tiba-tiba Tuan B mengalami henti jantung. Kemudian perawat K melakukan RJP pada Tuan B karena sangat cinta dan menghormatinya. Apakah etika keperawatan yang dilanggar oleh perawat K? Apakah A. Fidelity? Apakah B. Veracity? Apakah C. Autonomy? Apakah D. Confidentiality? Apakah E. Normal efficient? Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang A ya, fidelity. Oke, jawabannya adalah A ya, fidelity atau menepati janji. Nah, kalau menepati janji artinya di soal teman-teman harus lihat bahwa di situ nanti ada perjanjian nih. Biasanya perjanjian antara perawat dan juga pasien ya. Nah, kita lihat dulu nih apa yang ditanya. Di sini yang ditanya adalah etik keperawatan yang dilanggar ya, yang dilanggar. Berarti ada perbuatan perawat di mana perawat sudah berjanji tetapi ia langgar. Bahwa kalau kita gambarkan secara ringkas bahwa ada Tuan B ya, Tuan B dia sedang dirawat di ICU, kemudian dia mengatakan kepada perawat K itu kalau misalkan terjadi sesuatu pada dirinya itu tidak usah dilakukan apapun. Kemudian di sini ada pernyataan bahwa perawat K pun menyepakati hal tersebut. Artinya di sini udah ada perjanjian antara perawat K dan juga Tuan B. Tetapi di hari kedua ya, karena tiba-tiba Tuan B mengalami henti jantung, kemudian perawat K pun dia melakukan RJP. Ya, artinya berarti perawat itu melanggar kesepakatan ataupun janji yang telah dibuatnya bersama pasien. Walaupun alasannya adalah baik ya, tetapi prinsip etik terkait dengan menepati janji itu tidak dilaksanakan atau dilanggar oleh perawat. Oke, lanjut soal ke-7. Seorang klien datang ke rumah sakit dengan keluhan demam, berat badan menurun, infeksi berulang. Setelah pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil klien positif HIV/AIDS. Klien tersebut menanyakan tentang diagnosa penyakitnya kepada perawat. Perawat pun menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut kepada klien dengan perlahan dan mempertimbangkan kondisi kesiapan mental klien. Apakah prinsip yang dilakukan oleh perawat tersebut? Apakah A. Fidelity? Apakah B. Veracity? Apakah C. Autonomy? Apakah D. Confidentiality? Ataukah E. Normal efficient? Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yang B ya, Veracity atau kejujuran. Nah, ini kita sudah bisa tebak ya, bahwa di sini ada suatu bentuk kejujuran perawat, di mana yaitu perawat menjelaskan hasil pemeriksaan ya, dimana hasil pemeriksaan ini bahwa pasien ini mengalami HIV/AIDS, tetapi dengan mempertimbangkan juga kondisi kesiapan mental klien ini sangat baik sekali ya. Jadi kita tetap memberikan informasi kebenaran dengan kita juga mempertimbangkan kondisi mental si klien ya. Jadi prinsip etik apa sih yang dilakukan oleh perawat tersebut? Yaitu adalah sebuah etika kejujuran. Oke, jadi kita pilih yang B ya, Veracity. Oke, ini latihan soal buat teman-teman semua ya. Silakan nanti tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, soalnya yaitu seorang perawat melakukan kunjungan rumah, mendapati seorang laki-laki usia 40 tahun dikurung oleh keluarganya di gudang karena sering mengamuk sejak 4 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, badan pasien tampak kotor dan bau. Perawat menganjurkan pada keluarga agar melepaskan dan memandikan klien, tetapi keluarga menolak karena takut klien mengamuk lagi. Perawat menghargai keputusan keluarga. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah A. Justice? Apakah B. Autonomy? Apakah C. Beneficent? Ataukah D. Confidentiality? Apakah E. Normal efficient? Silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar, oke?